Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum ayyuhat thullab wa thalibat? Alhamdulillah fi hadzal yaum sanadrus al-lugha al-arabiyyah. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah sudah lama kita tidak berjumpa meskipun sekarang perjumpaan kita dengan suasana yang berbeda tapi insyaallah tidak akan menyurutkan semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab. Insyaallah al-mawdu fi hadzal yaum yakni al-fi'lul madhi. Jadi materi pada hari ini berkaitan dengan qawaid bahasa Arab terlebih dahulu yaitu fi'il madhi yang tentu ini adalah materi yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Ini sekedar murojaah dan mudah-mudahan ada refresh kembali pemikiran kita atau pengetahuan kita berkaitan fi'il madhi ini yang sudah pernah belajar bisa mengulang kembali murojaah dan sudah bisa mudah-mudahan bisa tambah paham setelah mempelajari belajar kita pada hari ini berkaitan dengan al-fi'lul al-madhi. Baik kita akan mulai mempelajari fi'il madhi. Baik, perhatikan slide berikutnya. Baik, iqra wa lahiz. Hunaka qaimatan. Ya, ini ada dua bagan, dua kolom. Hunaka fi'il mudhari wa hunaka fi'il madhi. Ya, dari fi'il mudhari yaitu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini fi'il madhi. Bisa diperhatikan al-kalimatul ula. Contoh yang pertama, Farhan yadhabu ilal madrasah kulla yawm. Ada Farhan yadhabu ilal madrasah kulla yawm. Taban hadza fil mudhari. Kemudian perhatikan di sampingnya Farhan dhahaba ilal madrasah bil ams. Farhan dhahaba ilal madrasah bil ams. Limada al-yakhtarif al-kalimatain hadaini? Kenapa bisa berbeda? Sebab yang pertama ini fi'il mudhari menunjukkan saat ini, yaum, kulla yaum setiap hari ya. Tapi di kalimat yang kedua ini menunjukkan masa yang lalu yaitu fi'il madhi, maka menggunakan kalimat dhahaba. Farhan telah pergi ke sekolah kemarin. Kalau yang ini Farhan pergi ke sekolah setiap hari. Jadi sesuatu yang akan sedang atau akan dikerjakan. Baik, kalimat ats-tsaniyah, contoh yang kedua, Hasanah taktubu darsa fil usbu'il qadim. Hasanah taktubu darsa fil usbu'il qadim. Jadi usbu'il qadim memanaha minggu depan ya. Jadi Hasanah sedang menulis pelajaran ya untuk pekan depan. Nah, al-an unzur ila fi'l madhi. Hasanah katabat, unzur, taktubu katabat. Taktubu fi'il mudhari, katabat fi'il madhi. Hasanah katabat darsa fil usbu'il madhi. Hasanah telah menulis pelajaran pada pekan yang lalu. Nah, nadkhul ila al-misal ats-tsalis. Contoh ketiga, Azizah wa Khalidah tajlisani amamal faslil an. Azizah wa Khalidah tajlisani amamal faslil an. Azizah Khalidah sedang duduk di depan kelas al-an sekarang. Sementara yang ketiga apa contoh yang fi'il madhinya, Azizah Khalidah jalasata amamal fasl qabla yaumain. Azizah wa Khalidah jalasata amamal fasl qabla yaumain. Baik. Kemudian kita lihat contoh keempat, at-talamiz yal'abun. At-talamiz yal'abun. Kenapa yal'abun? Nah, fi'il mudhari untuk yang berapa nih? Jama' ya. At-talamiz jama'. Jadi perhatikan ini talamiz jama' taksir. Yal'abun juga sama ya, menggunakan bentuk jama' tapi ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang bentuk jama' atau dhamir hum. At-talamizu yal'abun kuratal qadami fi maidanil madrasah. Dan fi'il mudhari fi'il madhinya at-talamizu la'ibu kuratal qadam fi maidanil madrasah. Baik. Silakan perhatikan dengan sesama kenapa bisa berubah taktubu tajlisani yal'abun. Di sini ada zahaba katabat jalasata la'ibu. Jadi di sini ada kaitan dengan materi yang
mungkin pernah disampaikan sebelumnya berkaitan dengan mubtada khobar, ya, berkaitan juga dengan ketentuan-ketentuan dalam mubtada khobar yang sebagaimana kita pelajari dahulu. Ada yang harus sama. Apa itu yang samanya? Ya, yang sama diantaranya adalah bilangannya, jumlahnya, adatnya. Ya, kalau mubtadanya mufrad, khobarnya pun harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khobarnya pun harus musanna. Demikian juga kalau mubtadanya itu bentuknya jamak, maka harus dalam bentuk jamak juga. Baik. Ini contoh ya, contoh dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kita lanjutkan nanti ke slide yang berikutnya. Nah, hada huwa al-jadwal. Nah, jadwal itu apa namanya? Bagan ya. Bagan al-dhamair al-fi'il madhi misal. Jadi ada kolom untuk dhamir, fi'il madhi dan contohnya. Tentu ini dalam pelajaran shorof sudah kalian pelajari di kelas berapa? Kelas 1 ya, kelas 7 sanawiyah. Nah, sekarang sekedar merujah saja. Pertama, dhamir dalam bahasa itu ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, ya, ana, nah. Jadi dari pertama fi'il madhi dhamir huwa, fa'ala. Kemudian fi'il madhi dhamir huma, fa'ala. Kemudian minhum, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Masih ingat kan? Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke dalam contoh-contohnya. Ini yang berbeda-beda nih. Kalau ini kan wazan ya, wazan timbangan pasti sama semua menggunakan kalimat fa'ala. Tapi mauzun, nah ini ya, kalimat-kalimat dalam bahasa kan banyak. Nah, ini harus dipolakan sama dengan wazannya. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian lebih. Bagaimana memasukkan kalimat-kalimat yang lain ke dalam pola yang sudah ada. Ya, ini dalam pelajaran shorof kalian lebih banyak mempelajarinya. Baik, kita akan coba baca yang contoh ini nih, yang hajaro. Hajaro, hajara, hajaru, hajarat, hajarata, hajarna. Hajarta, hajartuma, hajartum, hajarti, hajartuma, hajartunna, hajartu, hajarna. Baik. Insyaallah ini mudah dipahami ya. Nah, karena ini hanya sekedar mengulang, murajaah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba latihan. Nah, ini untuk mereview, melihat bagaimana pemahaman kita semua dalam kaitannya dengan memasukkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ke dalam wazan yang telah baku dalam bahasa Arab ini ya. Ini kan sudah baku dari ilmu shorof, sudah dipelajari. Nah, tinggal memasukkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Baik, perhatikan slide berikutnya. Nah, hadza huwa tamrin. Nah, ini latihan. Coba difahami bagaimana pengerjaan latihan ini ya. Di atas ada dhamir huwa, hum, tidak semua dhamir dimasukkan ya, hanya beberapa doang. Huwa, hum, hunna, anta, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dhamir yang masuk ya. Huwa, hum, hunna, anta, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kemudian di sini ada fi'il madhi ya. Pertama katanya adalah wasola. Nah, wasola ada di dhamir huwa. Berarti latihannya adalah silahkan tulis ulang dalam buku, dalam kertas saja boleh ya, dalam kertas atau dalam buku pelajaran kalian. Dalam buku ya supaya tidak hilang ya. Nah, ditulis wasola bagas seperti ini. Tulis sampai ke samping wasola, kemudian dhamir humnya bagaimana? Ya, dhamir hunanya bagaimana, terus sampai ke dhamir nahnu. Baik. Kemudian kalimat yang kedua ada kalimat ijtama'na di dalam dhamir hunna. Berarti di sini harus dicari tahu dulu dhamir huwanya apa. Nah, misalkan apa nih? Nah, nanti silakan cari ya, sesuaikan dengan wazannya ijtama'na. Oh, berarti dhamir huwanya apa nih? Kemudian juga taroku ada dengan antum, manatuma, wadoktu, istamatu, fa'al apa nih? Qatalti, ja'altuna, kulna, ihtafala. Nah, ini
Silahkan murojaah, lihat ke dalam kitab tasrif boleh ya, asal jangan kerjasama nyontek ya, nyontek tapi nggak tahu, itu nggak boleh ya. Harus usaha semaksimal mungkin belajar, melihat ke buku tasrif silahkan, bertanya kepada yang sudah tersilahkan ya. Tapi beda ya dengan nyontek ya. Kalau nyontek kita tidak berpikir sedikit pun, tapi bertanya saja. Caranya bagaimana? Kalau ada yang masih bingung bisa tanya ke saya sendiri, atau silahkan kalau tanya ke teman, tanya ke kelas. Intinya bertanya itu silahkan sah-sah saja ya. Yang penting ada ikhtiar kalian untuk menambah ilmu, terutama dalam ilmu bahasa Arab ini. Insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat buat kalian dalam kedepannya untuk memahami kitab Allah, memahami Al-Quran, dan memahami hadis Rasulullah SAW. Ini sangat bermanfaat. Hanya manfaatkan kesempatan belajar ini semaksimal mungkin. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan. Baik, hada huwa allazi astati'an uhiyakum. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tugasnya tunggu ya, dikerjakan kemudian nanti dikirimkan japri sajalah ke nomor saya. Mungkin silakan tanya ke wali kelas kalau ada yang belum punya nomor saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.